semua, kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi pertemuan 15. Saya sendiri Raditya Danang Prayoga, NPM 4080. Saya Sekar Jedamayanti, NPM 4180. Saya Aiza Fitri Haryanti, NPM 4182. Saya Sakim Jasana, NPM 184. Selamat menikmati video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, pada video ini kami akan membahas hasil observasi kami mengenai akuntansi organisasi non-pemerintahan dengan objek yang kami pilih yaitu Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur Kabupaten Magelang. Alasan kami memilih masjid ini sebagai objek observasi karena masjid merupakan salah satu bentuk organisasi non-laba yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tentunya melibatkan pengelolaan dana dari masyarakat. Nah, dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, organisasi seperti masjid menarik untuk dikaji karena meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi ini tetap harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, kami ingin melihat bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam organisasi keagamaan, khususnya di Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur Kabupaten Magelang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan mengenal terlebih dahulu profil singkat dari masjid yang menjadi objek observasi kelompok kami. Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur Kabupaten Magelang, merupakan salah satu masjid terbesar di Kabupaten Magelang yang berlokasi di kawasan Sawitan, Kecamatan Mungkit. Nah, masjid ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Sebagai masjid yang melayani masyarakat dalam skala yang cukup besar, tentu terdapat berbagai aktivitas yang memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Dana yang dikelola berasal dari berbagai sumber seperti infak, sedekah, donasi, maupun bantuan lainnya yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan masjid. Karena itulah, keberadaan sistem akuntansi yang baik menjadi sangat penting. Pengelolaan dana yang transparan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui observasi ini, kami mencoba menghubungkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Pada video ini terdapat 5 aspek utama yang akan kami evaluasi. Pertama itu karakteristik akuntansi organisasi non-pemerintah. Yang kedua itu siklus akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Ketiga itu laporan keuangan yang disusun. Keempat, pencatatan transaksi akuntansi. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kelima aspek tersebut dipilih karena merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi organisasi non-laba nih. Dengan melakukan evaluasi terhadap aspek tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana suatu organisasi itu mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Selain itu, pembahasan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan akuntansi dalam organisasi keagamaan. Selama ini mungkin jarang dibahas secara mendalam. Oke, melalui tugas ini, kami berharap dapat memahami bagaimana konsep akuntansi sektor publik diterapkan dalam organisasi non-pemerintahan. Nah, khususnya pada lembaga keagamaan seperti masjid. Jadi, kami juga ingin melihat sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang baik diterapkan. Nah, dalam mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur Kabupaten Magelang. Nah, selanjutnya kami akan memulai pembahasan dengan mengenal lebih dekat profil Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur sebagai objek observasi kelompok kami. Nah, sebelum membahas aspek akuntansi yang menjadi fokus utama dalam tugas ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan objek observasi yang kami pilih, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang. Nah, masjid ini berlokasi di kawasan Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya ini cukup strategis karena berada di pusat pemerintahan Kabupaten Magelang dan tidak terlalu jauh dari kawasan wisata Borobudur. Nah, keberadaan masjid ini menjadi salah satu simbol penting bagi masyarakat Kabupaten Magelang, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur merupakan salah satu masjid terbesar di Kabupaten Magelang yang dibangun untuk menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Nah, selain digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat wajib dan sholat Jumat, masjid ini juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keislaman lainnya, seperti pengajian, kajian keagamaan, peringatan hari besar Islam, kegiatan pendidikan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas. Pembangunan masjid ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas keagamaan yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Dengan desain bangunan yang megah dan fasilitas yang cukup, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas umat Islam di wilayah tersebut. Secara fisik, Masjid Agung Magelang, Jawa Tengah, An-Nur memiliki arsitektur yang modern dengan sentuhan budaya lokal yang tetap dipertahankan. Bangunan masjid terlihat megah dengan area yang luas sehingga mampu menampung ribuan jamaah dalam satu waktu. Salah satu bagian yang cukup menarik perhatian adalah keberadaan menara masjid yang menjadi ikon tersendiri. Menara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari arsitektur masjid, tetapi juga dapat digunakan sebagai titik pandang untuk melihat pemandangan sekitar Kabupaten Magelang. Di area tertentu, pengunjung bahkan dapat menikmati panorama alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Selain ruang utama untuk beribadah, masjid ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan jamaah. Fasilitas tersebut meliputi area parkir yang luas, tempat wudhu yang memadai, ruang pertemuan, area istirahat, serta berbagai sarana lain yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan fasilitas yang cukup lengkap tersebut, Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menampung berbagai kegiatan dalam skala besar. Oke, berdasarkan profil yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang merupakan organisasi keagamaan yang memiliki peran cukup luas dalam masyarakat. Aktivitas yang dijalankan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup kegiatan sosial, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Beragam kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga, fasilitas, maupun dana yang berasal dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai organisasi yang mengelola dana dari masyarakat, masjid juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangannya. Nah, hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan jemaah serta memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, setelah mengenal profil dan gambaran umum mengenai Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur sebagai objek observasi, selanjutnya kami akan membahas aspek pertama dalam evaluasi ini, yaitu karakteristik akuntansi organisasi non-pemerintahan yang dapat ditemukan kepada pengelolaan masjid tersebut. Setelah memahami profil Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang sebagai objek observasi, selanjutnya kami akan membahas karakteristik akuntansi organisasi non-pemerintahan. Secara umum, organisasi non-pemerintahan atau organisasi non-laba merupakan organisasi yang didirikan bukan untuk memperoleh keuntungan seperti perusahaan bisnis, tapi tujuan utama organisasi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kegiatannya. Organisasi non-pemerintahan dapat berupa yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, dalam konteks penelitian kami, Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur termasuk dalam kategori organisasi non-laba karena aktivitas yang dijalankan berorientasi pada pelayanan keagamaan dan sosial, bukan untuk menghasilkan laba yang akan dibagikan kepada pemilik atau investor. Karakteristik yang pertama yang dapat ditemukan adalah tujuan organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Segala aktivitas yang dilakukan oleh masjid ditujukan untuk memberikan manfaat kepada jamaah dan masyarakat luas melalui kegiatan ibadah, pendidikan, dakwah maupun kegiatan sosial. Oke,
Selain sumber dana yang berbeda, karakteristik lain yang penting adalah tidak adanya kepemilikan individu atas kekayaan organisasi. Nah, dalam perusahaan bisnis, pemilik perusahaan memiliki hak atas keuntungan maupun aset perusahaan sesuai porsi kepemilikannya. Namun, pada organisasi non-pemerintahan, aset yang dimiliki organisasi digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan tidak dapat dibagikan kepada individu tertentu. Nah, sebagai contoh, berbagai fasilitas yang dimiliki Masjid Agung Jawa Tengah ANUR sebagai bangunan masjid, perlengkapan ibadah, fasilitas pendukung, maupun aset lainnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Nah, aset tersebut bukan milik pribadi pengurus, melainkan menjadi bagian dari sumber daya organisasi yang harus dikelola dan dipelihara untuk mendukung aktivitas masjid dalam jangka panjang. Karakteristik lainnya adalah adanya kebutuhan terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan. Nah, transparansi berarti organisasi memberikan informasi yang terbuka mengenai aktivitas dan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang telah disalurkan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan organisasi. Bagi organisasi keagamaan seperti masjid, transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan jamaah. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan dana, maka tingkat kepercayaan terhadap organisasi akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Karakteristik selanjutnya adalah fokus organisasi pada program dan pelayanan. Keberhasilan organisasi non-pemerintahan tidak diukur berdasarkan besarnya laba yang diperoleh, melainkan berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam kasus Masjid Agung Jawa Tengah ANUR, keberhasilan organisasi dapat dilihat dari terlaksananya berbagai kegiatan ibadah, pendidikan, dakwah, serta kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, selain itu, organisasi non-pemerintahan umumnya memiliki berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, pihak-pihak tersebut dapat berupa jamaah, donatur, masyarakat, pengurus, pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan organisasi. Masing-masing pihak memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Misalnya, donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikan digunakan, sedangkan pengurus membutuhkan informasi keuangan untuk membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena itu, sistem akuntansi dalam organisasi non-pemerintahan harus mampu menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Setelah memahami karakteristik akuntansi non-pemerintahan yang terdapat pada Masjid Agung Jawa Tengah ANUR Kabupaten Magelang, selanjutnya kami akan membahas bagaimana proses pengelolaan transaksi keuangan tersebut dilakukan melalui siklus akuntansi organisasi non-pemerintahan. Dalam setiap organisasi, termasuk organisasi non-pemerintahan seperti masjid, berbagai aktivitas keuangan yang terjadi perlu dicatat dan dilaporkan secara sistematis. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, diperlukan suatu proses yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan melalui dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui siklus ini, seluruh informasi keuangan dapat dicatat, diolah, dan disajikan secara terstruktur sehingga memudahkan pengurus maupun pihak yang berkepentingan dalam memahami kondisi keuangan organisasi. Pada organisasi non-laba seperti masjid, siklus akuntansi memiliki peran penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Oleh karena itu, setiap transaksi yang terjadi perlu didokumentasikan dan dicatat dengan baik. Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah identifikasi transaksi. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi berbagai aktivitas yang memiliki dampak terhadap kondisi keuangan. Dalam konteks masjid, transaksi dapat berupa penerimaan infak dan sedekah dari jamaah, penerimaan donasi dari pihak tertentu, pembayaran listrik dan air, pembelian perlengkapan ibadah, hingga pengeluaran untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
Setiap transaksi yang terjadi harus memiliki bukti yang jelas seperti kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, maupun dokumen pendukung lainnya. Bukti transaksi sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pencatatan akuntansi. Dengan adanya bukti transaksi ini, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diperlukan di kemudian hari. Oke, setelah transaksi diidentifikasi, tahap berikutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, jurnal merupakan tempat pertama kali transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Nah, pada tahap ini, setiap transaksi dicatat sesuai prinsip debit dan kredit yang berlaku dalam akuntansi. Oke, sebagai contoh, ketika masjid menerima infak dari jamaah, maka terjadi penambahan kas yang perlu dicatat. Nah, sebaliknya, ketika masjid melakukan pembayaran biaya operasional seperti listrik atau kebersihan, maka transaksi tersebut juga harus dicatat sebagai pengeluaran organisasi. Nah, pencatatan jurnal yang dilakukan secara rutin akan membantu organisasi dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan serta mempermudah proses penyusunan laporan keuangan pada. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa siklus akuntansi merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi non-pemerintahan. Mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan raca saldo, penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Seluruh tahapan saling berketerkaitan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah memahami bagaimana siklus akuntansi dijalankan, selanjutnya kami akan membentuk laporan keuangan yang digunakan dalam organisasi non-pemerintahan, khususnya yang relevan dengan pengelolaan keuangan pada Masjid Agung Jawa Tengah, An-Nur Kabupaten Magelang. Setelah memahami siklus akuntansi yang digunakan dalam organisasi non-pemerintahan, selanjutnya kami akan membahas mengenai laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari seluruh proses pencatatan dan pengelolaan data keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Bagi organisasi non-laba seperti masjid, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat, jamaah, donatur, maupun pihak-pihak lain yang memberikan dukungan terhadap kegiatan organisasi. Melalui laporan keuangan, pengurus dapat menunjukkan bagaimana dana yang diterima telah digunakan, bagaimana kondisi aset yang dimiliki organisasi, serta bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatannya. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana yang telah dipercayakan kepada organisasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan organisasi. Dalam organisasi non-laba, penyusunan laporan keuangan saat ini mengacu pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Melalui standar tersebut, laporan keuangan organisasi non-laba disusun dengan format yang lebih terstruktur sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dan dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Secara umum, terdapat beberapa laporan keuangan utama yang perlu disusun oleh organisasi non-laba, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masing-masing laporan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dan dalam memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan organisasi tersebut secara keseluruhan. Laporan pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berfungsi untuk menunjukkan kondisi keuangan organisasi pada suatu tanggal tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan ini meliputi aset, liabilitas, dan aset neto organisasi. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi seperti kas, perlengkapan, bangunan, tanah, maupun berbagai fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional. Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi, sedangkan aset neto menunjukkan selisih antara aset dan liabilitas yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang, laporan posisi keuangan dapat memberikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki masjid serta kemampuan masjid dalam mendukung berbagai aktivitas keagamaan dan sosial yang dilaksanakan. Oke, laporan berikutnya adalah laporan penghasilan komprehensif. Nah, laporan ini digunakan untuk menunjukkan berbagai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama satu periode pelaporan. Nah, dalam organisasi non-laba, laporan ini menggambarkan bagaimana sumber daya yang diterima digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Nah, pada masjid, sumber penerimaan dapat berasal dari infak, sedekah, donasi, hibah, maupun bentuk bantuan lainnya.
Sementara itu, pengeluaran dapat berupa biaya operasional, pemberian fasilitas, pelaksanaan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya. Nah, melalui laporan penghasilan komprehensif, penggunaan laporan keuangan dapat mengetahui apakah sumber daya yang diterima telah digunakan secara efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, dalam laporan perubahan aset neto merupakan kekayaan bersih yang dimiliki organisasi setelah dikurangi seluruh kewajiban. Laporan perubahan aset neto bertujuan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada aset neto selama satu periode. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya penerimaan dana, pelaksanaan program kegiatan, penggunaan aset, maupun faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kondisi keuangan organisasi. Bagi organisasi non-laba, informasi mengenai aset neto sangat penting karena dapat menunjukkan tingkat keberlanjutan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya di masa yang akan mendatang. Nah, dengan kata lain, laporan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana kondisi kekayaan organisasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, jadi apabila dikaitkan dengan Masjid Agung Jawa Tengah Anur, Kabupaten Magelang, keberadaan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Jadi sebagai organisasi yang mengelola dana dari masyarakat mesti memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangannya. Nah, laporan keuangan menjadi sarana penting untuk menunjukkan bagaimana dana yang diterima telah digunakan dalam mendukung kegiatan ibadah, pendidikan, sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi melalui laporan keuangan yang disusun secara baik, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid dapat terus terjaga dan bahkan meningkat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban utama organisasi dan pemerintahan kepada para pemangku kepentingan. Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi dan aktivitas keuangan organisasi. Setelah memahami jenis-jenis laporan yang digunakan dalam organisasi non-laba, selanjutnya kami akan membahas bagaimana transaksi-transaksi keuangan tersebut dicatat dalam sistem akuntansi organisasi non-pemerintahan. Setelah membahas laporan keuangan yang disusun oleh organisasi non-pemerintahan, selanjutnya kami akan membahas mengenai pencatatan transaksi akuntansi. Pencatatan transaksi merupakan salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi karena seluruh informasi yang nanti disajikan dalam laporan keuangan berasal dari transaksi yang dicatat selama periode berjalan. Apabila pencatatan dilakukan secara kurang tepat, maka informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan juga dapat menjadi kurang tepat. Melalui pencatatan yang baik, organisasi dapat mengetahui asal sumber dana yang diterima, tujuan penggunaan dana tersebut, serta kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi apabila dikaitkan dengan Masjid Agung Jawa Tengah Anur, Kabupaten Magelang, pencatatan transaksi yang baik memiliki peran yang sangat penting mengingat banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masjid. Berbagai penerimaan yang berasal dari infak, sedekah, donasi, maupun bantuan lainnya perlu dicatat secara sistematis. Begitu pula dengan pengeluaran untuk operasional, pemeliharaan fasilitas, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang perlu didokumentasikan dengan baik. Pencatatan yang teratur akan membantu pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang akurat sekaligus memudahkan proses pengawasan terhadap penggunaan dana yang dikelola. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas organisasi dapat terus terjaga. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan transaksi merupakan dasar dari seluruh proses akuntansi dalam organisasi non-pemerintah. Setiap penerimaan pengeluaran dana harus pencatatan secara tepat agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Melalui pencatatan transaksi yang baik, organisasi dapat menjaga transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan. Selanjutnya kami akan membahas standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi non-pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola informasi keuangan organisasi. Setelah membahas pencatatan transaksi akuntansi, selanjutnya kami akan membahas standar akuntansi yang digunakan dalam organisasi non-pemerintahan. Standar akuntansi merupakan pedoman yang digunakan dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Adanya standar akuntansi bertujuan agar laporan keuangan yang disusun oleh suatu organisasi memiliki kualitas yang baik, mudah dipahami, serta dapat dibandingkan dengan organisasi lainnya.
Salah satu standar yang paling relevan organisasi non-laba saat ini yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi organisasi non-laba dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Standar ini membantu organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna laporan. Melalui ISAK 35, organisasi non-laba diwajibkan menyusun beberapa komponen laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, penyajian laporan keuangan organisasi non-laba akan menjadi lebih seragam dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila dikaitkan dengan Masjid Agung Jawa Tengah Anur Kabupaten Magelang, standar yang paling relevan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan adalah ISAK 35 karena masjid merupakan entitas yang berorientasi non-laba. Sementara itu, apabila dalam pengelolaannya terdapat dana zakat, infak, sedekah maupun aset wakaf yang dikelola secara khusus, maka PSAK 109 dan PSAK 112 juga dapat menjadi pedoman pendukung dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penerapan standar akuntansi yang tepat akan membantu organisasi menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan organisasi non-pemerintah. Standar tersebut menjadi pedoman agar proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah Anur Kabupaten Magelang merupakan salah satu contoh organisasi non-pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan sosial. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat. Dari aspek akuntansi, kami menemukan bahwa pengelolaan organisasi non-laba tetap memerlukan sistem akuntansi yang baik agar setiap dana yang diterima dan digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari pentingnya penerapan siklus akuntansi, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, penggunaan standar akuntansi seperti ISAK 35 menjadi pedoman penting dalam penyajian laporan keuangan organisasi non-laba. Dengan adanya standar tersebut, informasi keuangan dapat disajikan secara lebih terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi. Melalui tugas ini, kami juga memperoleh pemahaman lebih nyata mengenai penerapan akuntansi sektor publik dalam organisasi non-pemerintah. Kami berharap hasil observasi dan pembahasan yang telah kami sajikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan keuangan yang baik dalam organisasi non-pemerintahan, khususnya pada lembaga keagamaan seperti masjid. Selain sebagai tugas perkuliahan, kegiatan ini juga menjadi pengalaman yang menambah wawasan kami mengenai praktik akuntansi yang diterapkan secara langsung di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, observasi dan evaluasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses observasi serta penyusunan tugas ini. Saya mewakili kelompok 3 mata kuliah akuntansi sektor publik pertemuan 15 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.